Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah secara bahasa itu maknanya i'tidal, lurus. Makanya di Al-Fatihah kan ada ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah akan jalan yang mustaqim. Mustaqim artinya lurus. Istiqomah artinya lurus. Ya, lurus. Kada bengkok-bengkok. Itu secara bahasa. Secara istilah itu adalah sulukus siratil mustaqim. Menjalani jalan yang lurus. Wahwa ad-dinul qayyim. Yakni agama yang lurus ini. Menjalani Islam itu, istiqomah itu di situ. Jadi kalau misalnya orang ya kadang mengatakan istiqomah itu artinya terus menerus, belum tentu benar. Terus menerus dalam keburukan nggak istiqomah dia. Misalnya inya berjudi lah, pasang taruhan kalah, kemudian pasang lagi kalah lagi, pasang lagi kalah lagi, kawannya mengatakan ayolah teruskan itu istiqomah nanti menang. Maka itu tidak tepat, karena istiqomah itu untuk yang baik, yakni untuk mengikuti agama yang lurus, yakni agama Islam. Min ghairi ta'rijin anhu, tanpa dia itu tolah-toleh. Ya, yamnatan wala yasrotan, baik toleh ke kanan maupun toleh ke kiri. Jadi amun ini agama ini sudah menyatakan demikian, misalnya ini halal, ya sudah halal. Kada usah tolah-toleh, oh ini kondisi masyarakat kayak apa, kalau ini haram kan nanti susah masyarakat dan sebagainya. Orang istiqomah nggak mikir begitu. Ya, apa yang Allah perintahkan dia yakin dia betul, itu betul ya, dan memang sudah jelas ilmunya begitu, dia nggak perlu tolah-toleh. Nah, di dalam buku itu dikatakan istiqomah itu sikap kukuh pada pendirian, konsekuen dalam tindakan. Jadi sikapnya benar, perbuatannya betul juga. Istiqomah dalam makna yang luas adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Jadi perlu digarisbawahi kebaikan ya. Kalau kejahatan itu nggak bisa dikatakan istiqomah, itu babal. Ya, pembabal ngaranya. Kadang mau diajak yang baik. Kemudian teguh membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Semangat betul dan teguh. Walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ini yang tantangan dan godaan itu nanti kan orang bisa tadi goyang. Dari sebelah kanan ada yang mengawai. Di sini ke sini aja lah jalannya, jangan ke sana. Di sini nyaman misalnya. Kalau ke sana bahaya dan seterusnya. Itu godaan maupun tantangan. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya itu Allah jadikan tidak ada rasa khawatir kalau istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka katakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa khawatir atas mereka. Mereka enggak ada khawatir. Allah beri dalam diri itu ketenangan. Tenang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Thur dikejar orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy sudah di atas ini. Kalau noleh sudah ke bawah itu kelihatan itu Nabi ketangkep. Tapi apa kata Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar ini terlihat gelisah? Gelisah bukan apa-apa, memikirkan kalau Nabi ketangkep gimana. Kata Nabi, la takhaf wa la takhzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau khawatir, jangan sedih, Allah beserta kita. Kalaupun terjadi apa-apa juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Jadi orang istiqomah akan begitu, dia nggak akan takut, nggak khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati.
Mereka gembira aja. Jadi kalau kita banyak sedih, banyak rasa khawatir, kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kita tempuh ini, kehidupan yang kita jalani ini benar apa enggak? Kalau benar enggak perlu bersedih lah. Hidup sudah ada yang ngatur. Kita patut bersyukur kalau kita diberikan semangat, kita diposisikan Allah di jalan yang benar. Itu kebahagiaan luar biasa, insya Allah begitu. Ini jadi yang pertama nggak ada rasa khawatir, yang kedua nggak bersedih. Tentunya ini para ulama tafsir mengatakan nanti ini di akhirat. Kalau di dunia itu bisa juga bang sedih. Jangankan kehilangan yang banyak ya, kadang hilang sendal saja ada juga rasa sedih. Jadi ayat ini sebetulnya khususnya di akhirat. Di dunia kalaupun sedih ada juga, itu tidak sesedih orang-orang yang tidak istiqomah, insya Allah begitu. Yang kedua, hikmah dari istiqomah ini adalah mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Di dunia insya Allah sukses karena dia tekun, nggak tolah-toleh kiri kanan. Dia kalau benar ya dia jalani. Orang seperti itu yang akan sukses insya Allah. Daripada orang yang bingungan, orang ke sana ikut ke sana, orang ke sana ikut ke sana, nggak punya pendirian. Kemudian yang berikutnya, orang yang istiqomah dan sabar serta mendirikan sholat itu akan dilindungi Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan wasta'inu bis sabri was sholah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar itu maknanya habsun nafsi anil jaza, menjaga diri dari berkeluh kesah kepada makhluk. Kalau punya keluh kesah, adukan pada Allah Ta'ala saja. Sebagaimana Nabiullah Ayub ya, ketika dapat penyakit, beliau sudah bersabar, gak ada mengeluh, tapi lama benar kada sembuh-sembuh. Baru Nabi Ayub katakan, Rabbi inni massaniyaddur. Kadang minta disembuhkan, kada juga. Nabi Ayub cuma mengatakan, ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit, sementara engkau adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Beliau kadang mengatakan, ya Allah sembuhkan aku, enggak. Itu termasuk adab berdoa. Kada usah diminta Allah Ta'ala, cukup mungkin dalam hati ya, dalam hati. Seperti Nabi Ayub tadi. Sampai terucap begitu sih, Din. Akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kalau tadi sabar, sholat, ya, perlindungan ini ya, terutama adalah perlindungan iman dan agama. Karena ada juga orang yang sabar, sholat, sekalinya dibunuh juga. Ya Nabiullah Yahya alaihissalam itu menasihati Raja Herodes itu ya. Sekalinya mati Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria ya juga. Tapi yang maksud dilindungi itu yang jelas itu adalah dilindungi dari ketergelinciran. Insya Allah begitu. Masalah di dunia ini terasa sepele bagi mereka. Tapi lebih banyak lagi di dunia juga dilindungi. Insya Allah begitu. Nabi Muhammad SAW itu Allah lindungi fisik beliau juga. Jadi bukan hanya agama. Sehingga mau diancam dibunuh ya Allah selamatkan. Sudah perang Uhud dikepung, Allah jadikan beliau tetap selamat. Itu terserah Allah Ta'ala. Terus apa efeknya istiqomah terhadap perilaku? Efeknya itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Jadi kalau orang istiqomah insya Allah begitu. Perintah Allah misalnya apa? Sholat. Kondisi apapun nggak boleh ada alasan nggak sholat. Bagi laki-laki. Kalau perempuan kan ada haid, ada nifas ya.
Oh sibuk benar di sawah, tetap ya wajib sholat. Kadang bawa sarung, ya sudah celana yang ada. Celananya banyak lumpurnya, ya sudah lumpur kan di situ ada air, dibasuh basah ya, basah nggak apa-apa dalam sholat, basah pakaian nggak apa-apa. Jadi orang istiqomah nggak akan banyak alasan begitu. Kemudian melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi kadang olor-olor sampai akhir waktu habis hanya sholat. Nah itu orang yang kurang istiqomah. Berikutnya belajar terus menerus hingga paham. Nah ini sifat istiqomah gitu. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat hasilnya. Namun belajar bina mengoler separuh-separuh ampe sudah, maka nggak akan sampai dia. Man saro ala darbi wasola, siapa yang dia berjalan pada jalannya, sudah arahnya betul berjalan di situ, dia akan sampai. Kemanapun begitu. Belajar begitu juga, insya Allah. Jadi jangan males untuk belajar terus menerus, sedikit kah banyak, jalani terus menerus, insya Allah sampai. Nah, tugasnya sebutkan dua lagi yang lainnya.